kembali lagi di Talk In. Saya Ratu Ayu Ramadhani, welcome to Talk In and we are coming. Untuk teman-teman semua yang masih keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat sebuah film tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satunya itu membuat visual film atau membuat puisi yang digabungkan dengan visual. Gimana sih cara menggabungkannya? Daripada penasaran, yuk kita lihat aja karya visual film dari Faisal Aziz Hidayat. Ini dia. Perawalan tahun yang didambakan sebagian orang, mungkin semuanya, merayakan kebahagiaan dengan sukacita dengan penuh percaya diri. Apapun itu, semuanya tampak baik-baik saja. Seorang aku penuh harap akan perubahan dan kebaikan yang benar-benar baik di tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang ditunggu. Semesta seakan memihak pada rencana-rencana ini, di mana seluruh mimpi akan terwujud dan tergapai dengan penuh keyakinan. Bertemu dengan kekasih setiap saat, atau merayakan kelulusan bersama sobat lama yang berjuang selama 3 tahun lamanya, dan momen yang ditunggu untuk merayakan wisuda bersama sobat perjuangan tanda berakhirnya pendidikan di perguruan tinggi. Atau rencana liburan bersama seseorang yang kita perjuangkan hatinya saat ini, agar lebih nempel, lalu menikmati senja di ketinggian atau di keramaian kota pada malam hari. Indah bukan? Semuanya sudah terencana dengan baik. Hanya saja semesta memiliki rencana lain. Nyatanya, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan penuh perubahan. Warga negara Indonesia terjangkit virus corona jenis baru yang berada di Indonesia kembali bertambah 2 orang. Sehingga pemerintah menyatakan kini total ada 6 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Pemerintah hari ini mengumumkan jumlah kasus baru mencapai 1.624 orang. Ini adalah penambahan kasus positif tertinggi sepanjang COVID di Indonesia. Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Kini, kesekian mimpi hancur perlahan di tahun ini. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Diikat dalam ketakutan, kekecewaan, kekhawatiran, dan kecemasan yang mendalam hingga menjadikan bergelut di dalam diri. Pertemuan dengan seseorang yang kini ditunggu tertunda dalam angan. Hanya bisa bertemu dengan pertemuan tidak asik dan membosankan. Usaha yang kini penuh perjuangan hanya menjadi sebuah tipu daya semesta. Dengan kelulusan dan wisuda yang kini ditunda dan mungkin dihilangkan begitu saja. Perencanaan bersama seseorang yang disayangi pun tertunda tanpa berpikir panjang. Dan yang paling menyedihkan, ditinggal pergi oleh seseorang yang disayangi untuk selamanya karena pandemi ini.
mengenang melalui bingkai foto dan rangkaian audio visual yang singkat. Tersimpan dalam memori kenangan hanya tangis mendera yang ada, karena tidak bisa mengantarnya penuh hikmat. Pengharapan cepat sirna, tetapi semakin waktu berjalan semakin meningkat. Penularan wabah ini akibat manusia muncul rasa bosan dengan di rumah aja, memenuhi kebutuhan setiap waktunya dengan mempertaruhkan nyawa dan penuh harapan. Berderai air mata yang lebih banyak, pendewasaan yang harusnya bisa dimaklumi, kerja lebih keras 2 kali lipat dari biasanya dengan doa, yakin, usaha dan harapan yang bisa menjadi diri ini lebih tenang. Dan ini rencana semesta yang sesungguhnya. Tenang, semesta baik. Jangan salahkan dia. Kini, adanya pandemik ini kembali menjadi manusia sesungguhnya. Semakin memahami arti kasih dan cinta yang sebenarnya. Kita ingin menjadi lebih baik, dan ini cara semesta berbuatnya. Wajar mengeluh dan kesal, tetapi rasa ini akan pudar ketika memaknai ini semua. Jarak, masker, dan yang lainnya akan menjadi sahabat, mungkin pasangan kemanapun berada. Andai waktu memutar kembali pada lalu, mungkin tidak akan menyiapkan waktu bersama orang terdekat sebelum pergi selamanya. Sungguh, dalam memaknai cinta, menghargai pertemuan dan belajar memahami arti kata sepi. Ingat tidak? Sebelumnya, kota penuh dengan debu, penuh dengan asap. Tapi kini, langit menjadi membiru, dan awan yang sangat cantik di atas kala kota itu sepi. Yakini saja, semuanya akan membaik, dan pasti membaik. Yakini juga, kita akan bertemu dengan sahabat kita, seseorang yang kita sayangi. Pasti kita berharap pula bertemu seseorang yang sudah pergi selamanya. Mengukir kisah penuh kebahagiaan dengan penuh rindu menggebu. Ingat, jagalah orang-orang di luar sana. Semesta tidak jahat. Ini yang terbaik caranya. Kesombongan, keangkuhan itu tidak ada apa-apanya saat ini. Hanya pikiran, harapan dan doa yang terus dipanjatkan. Dengan harap orang yang kita cintai saat ini baik-baik saja. Dan untuk tim medis, terima kasih. Terima kasih banyak telah membantu penuh dengan keyakinan dan penuh harap semuanya untuk baik-baik saja. Yakin, semua ini akan sementara dan akan berakhir selamanya. Dan karena ini pula, kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Memang, semesta benar tahu cara memperbaiki semuanya. Tuhan dan semesta tahu mana yang terbaik untuk diri ini. Tetap semangat. Di rumah aja menjadi penolong untuk orang yang kita sayangi. Dan inilah harapan semesta yang sesungguhnya.
akan bahas lebih lanjut tentang visual film yang sudah kita tayangkan. Faisal Aziz Hidayat sudah terhubung. Halo Faisal. Apa kabar nih Faisal? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah ya kalau gitu. Nah, di masa pandemik ini pasti susah ya untuk kita bertatap muka. Tapi lebih dari itu Faisal, teman-teman di rumah udah pada penasaran banget nih awal membuat visual film itu dan kenapa harus memilih tema COVID-19. Awalnya tema visual film tuh karena emang lebih mengutarakan cerita itu lebih mudah kan. Jadi kita bisa berekspresinya itu lebih gampang lah dibandingkan kayak film gitu. Misalkan harus alurnya harus gimana. Kalau misalkan visual film itu emang lebih konsep yang aku bikin itu kayak per segmen, kayak segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 gitu. Kenapa ngambilnya tema tentang COVID itu? Karena emang si COVID-nya ini emang lagi masanya gitu kan, lagi masa pandemik COVID. Tapi aku tuh konsepnya bukan menceritakan tentang si COVID, tapi menceritakan tentang hikmah di balik COVID-nya ini. Jadi kayak misalkan hikmahnya tuh nggak semuanya buruk semua, tapi tentang hal baik semuanya lah gitu tentang si COVID-nya itu. Jadi memberikan motivasi dan inspirasi juga buat teman-teman semua di rumah gitu. Oke, pasti sulit ya menjalankan syuting di saat masa pandemi ini. Faisal sebagai sutradara, apa sih kesulitan yang Faisal hadapin selama masa syuting atau sebelum masa syuting? Kesulitannya itu kalau sebelum syuting tuh karena emang kita meeting kan, pastinya harus meeting kan. Di masa pandemik ini juga kita harus meeting, ketemu dan ngumpul juga, apalagi masa-masanya ya lagi masa-masanya sulit lah awal-awal gitu, masih masa-masanya takut banget dan kita harus benar-benar safety banget kan di perjalanan. Kita nggak tahu kita harus nyentuh apa atau bagaimana pas waktu meetingnya itu gitu. Jadi makanya kita meeting juga benar-benar full di rumah dan cuma sekitar 4 orang awal-awalnya gitu. Dan sesudah pas lagi proses syutingnya itu ya lumayan ribet lah karena kita emang benar-benar outdoor, rata-rata outdoor gitu. Jadi benar-benar kita harus nyiapin hand sanitizer cadangan, kita juga harus nyiapin kayak masker cadangan juga, ditambah sebagai sutradara harus bawel, duduk jangan sembarangan, jangan nyentuh sembarangan. Benar-benar harus benar-benar kalau bisa selagi mampu berdiri aja lah gitu waktu proses syuting tuh. Jadi benar-benar kita pure benar-benar menjaga kebersihan banget, ditambah emang harus wajib bawa apa ya? Paling sulitnya itu sih lagi masa proses syutingnya kayak gitu. Oke, jadi pembuatan visual film ini itu dari sebelum masa pandemi sampai masa pandemi atau gimana? Pembuatan prosesnya syutingnya itu dari sebelum syuting juga emang benar-benar sebenarnya kita punya footage cadangan, punya proyekan yang benar-benar waktu itu sempat gagal juga. Kita pakai footage yang cadangan yang kita pakai tapi dengan wardrobe yang sama setelah masa pandemik. Jadi kita proses pembuatannya itu setelah masa PSBB-nya di Jawa Barat berakhir, langsung masa pada AKB. Waktu itu ada AKB itu singkatan dari adaptasi kebiasaan baru. Jadi pas setelah dinyatakan PSBB berakhir di tanggal 26 Juni 2020 ini, kita langsung persiapan proses syuting footage yang kurang dan footage yang benar-benar membutuhkan waktu yang cukup singkat gitu. Jadi kira-kira butuh berapa lama sih pembuatannya dari awal sampai akhirnya selesai? Pembuatan proses visual film ini sekitar 3 bulanan dari bulan Juni, sekitaran bulan Juni akhir itu kita udah persiapan meeting segala macam, kita ngumpulin footage yang udah ada, yang udah konsep kita buat. Langsung kita digarap setelah PSBB, ada penjedaan waktu juga kan setelah meeting, nunggu PSBB berakhir. Udah gitu kita langsung proses editing dan beresnya baru terakhir kemarin. Oke, Faisal sebagai saudara, apakah ada role model nggak sih? Role modelnya itu aku biasanya terinspirasi dari tim kreator muda ya. Kalau misalkan sutradara-sutradara yang film layar lebar mah udah banyak lah ya, pasti banyak inspirasinya juga. Tapi kalau aku tuh lebih senengnya mencari kreator-kreator muda. Kayak contoh nama Instagramnya Backpacker Kurus sama The Fadlima. Itu aku terinspirasi dari mereka. Cocok banget lah di hati aku ini gitulah, bener-bener nyaman banget, ditambah
ceritanya tuh ngena banget ke penonton, dan ditambah juga mereka tuh bikin karyanya itu selama masa pandemik itu bener-bener kayak di rumah aja gitu. Apalagi Backpacker Kurus itu bener-bener talentnya itu semuanya juga dari keluarganya dia, jadi terinspirasi bener-bener dari sana gitu, yang paling menonjol lah. Oke, terima kasih Faisal sudah menemani kita sharing-sharing. Dan untuk teman-teman semua yang di rumah, Faisal, ya, makasih banyak buat teman-teman juga yang udah nonton Visual Pom ini, dan makasih banyak juga buat seluruh tim yang udah bantu di project ini juga. Pokoknya makasih banyak. gak kerasa nih, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Faisal yang sudah berbagi pengalamannya. Semoga bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua yang ada di rumah. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di Talkin episode selanjutnya. Saya Ratu Ramadhani. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel